Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, aku kasih tahu, sebelumnya aku udah bikin konten bagaimana asmara berpasangan ya di sepanjang bulan Juni tahun 2020. Terus aku juga bikin bagaimana asmara single ya di sepanjang bulan Juni tahun 2020. Terus aku juga bikin bagaimana keuangan ya, keuangan kamu di sepanjang bulan Juni tahun 2020. Terus aku juga bikin apa lagi ya? Oh ya, kabar mantan ya. Bagaimana kabar asmara mantan ya? Si mantan apa kabarnya? Maksudnya kabar asmaranya sama pasangannya saat ini gitu, atau ya gitulah. Bagaimana kabarnya di bulan Juni tahun 2020. Jadi silahkan cek di playlist aku ya, karena aku udah bikin itu semuanya. Aduh. Nah, kali ini aku mau tahu buat kamu yang lost contact ya, khusus kamu yang lost contact tersebut, buat kamu yang lost contact dengan seseorang ya, entah dia itu PDKT kamu, entah dia itu gini deh, aku khususkan buat yang lost contact yang PDKT ya. Buat kamu yang PDKT ya, buat kamu yang PDKT dan kamu lost contact gitu, kira-kira dia di bulan Juni tahun 2020 ini dia akan menghubungi kamu nggak di bulan Juni ini? Jadi yang tadinya dia itu menghubungi kamu lancar-lancar aja, kalian komunikasi lancar-lancar aja tadinya ya, dan kalian tuh yang tadinya PDKT-nya jalan lancar, komunikasi lancar, tiba-tiba dia menghilang dan lost contact gitu. Nah, akankah ada kemungkinan gitu ya, akankah berpotensi untuk menghubungi kamu lagi di bulan Juni tahun 2020 atau tidak? Nah, aku akan ambil 3 pilihan kartu di sini untuk kalian pilih ya. Kalian pilih sesuai intuisi kalian. Ini buat yang PDKT ya. Udah kebuka nih. Gak apa-apa. Karena dia kebuka berarti ini termasuk. Aku akan ambil 3 pilihan karena ini sudah jatuh 1, jadi aku ambil 2 di sini. Nah, ada begini lagi. Sama gitu. Enggak deh. Aku ambil lagi karena ini sudah ada 1 ya. Karena ini di sini tadi, ini di sini ya. Berarti aku ambil di sini. Aku ambil 1 kartu lagi di sini ya. Kira-kira dia bakal menghubungi kamu lagi nggak di bulan Juni ya. Jadi ini yang buat PDKT, yang tadinya komunikasi lancar-lancar saja, tiba-tiba lost contact. Kira-kira ada potensi menghubungi lagi di bulan Juni tahun 2020 atau enggak? Ya. Oke. Ini ada 3 pilihan, silahkan kalian memilih ya. Ini buat yang lost contact lo ya. Ini yang PDKT, bukan yang berpacaran. PDKT masih tahap-tahap kenal gitu, baru kenal atau sebenarnya saling tahu lama bisa. Udah tahu, misalnya nih satu kampus udah saling tahu, mukanya saling tahu, siapa dia tahu, cuman baru kenal aja. Boleh, itu kan termasuk PDKT juga kan. Nah, silakan kalian pilih di sini. Ini ada kartu, gini deh, aku yang paling kecil dulu deh ngurutnya. Ini nomor 9, 18, 28. Silakan kalian memilih ya. Ini ada gambarnya karangan bunga ya. Ini bosquet ya, bahasa Inggrisnya bosquet. Ini ada dog, anjing. Ini ada pria ya, atau man. Silahkan, bosquet, dog, man. 9, 18, 28. Silahkan pilih yang mana. 9, 18, 28. 9, 18, 28. Karangan bunga, anjing, laki-laki atau pria. Biskuit, dog,
main 5 detik dari sekarang. Kalau kalian bingung silahkan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku pilih yang paling kecil dulu, angkanya 9 atau karangan bunga atau biskuit. Oke. Akan aku ambil 3 kartu karena idealnya dalam tarot memang ada 3 kartu ya teman-teman. 3 kartu utama. Wow. Wow. Aku sih melihatnya orang ini belum pada apa ya, belum pada perasaan hati sih sama kamu di sini ya. Kalau misalnya kalian tadinya komunikasi ya begitu dekat tadinya, kalian tuh komunikasi lancar misalnya, aku belum melihat kalian itu si dia itu ada perasaan cinta sama kalian belum, tapi aku melihatnya di sini dia nyaman aja sama kamu gitu ya. Kalau misal dia komunikasi lancar, jadi dia anggapannya enak lah komunikasi sama nih orang gitu ya. Ini kalau komunikasi tuh nyambung, dia kayak gitu aja, jadi belum pada perasaan hati di sini ya. Jadi dia merasa nyaman aja ketika komunikasi sama kamu, dia merasa nyambung aja kayak gitu. Aku melihatnya dia masih belum bisa move on ya dari orang di masa lalu sebelum kamu gitu. Dan aku juga melihat kekecewaan juga, masih ada apa ya, trauma juga. Aku melihatnya ini merasa dimanfaatkan secara finansial ya oleh pasangan sebelumnya. Memang saat ini dia mencari pasangan sih memang. Ketika dia dekat sama kamu itu belum ada perasaan cinta yang mendalam sama kamu, tapi sama kamu nih masih merasa nyaman aja gitu ya, merasa nyaman aja. Jadi saat itu dia merasa nyaman aja sama kamu gitu, belum tahu lagi selanjutnya. Kalau misal dia komunikasi lagi sama kamu nih, misal dia komunikasi lagi sama kamu terus dia merasakan hal yang sama, kok ini masih nyambung aja ya kalau diajak obrol gitu ya, dia nyaman gitu. Karena cinta tuh butuh proses ya, yang pasti gini loh ya, kalau semisal dia menghubungi kamu lagi terus dia merasa kok gak enak ya obrolannya, nah itu bisa aja dia gak suka sama kamu, karena ini belum pada cinta, jadi merasa nyaman aja sama kamu gitu. Jadi kemungkinan ya kalau misal dia menghubungi kamu lagi terus obrolannya kamu bikin dia gak enak, dia bisa memutuskan obrolan sama kamu. Dia bisa ngeblok kamu gitu loh ya, karena memang ini belum ada tingkatan masalah perasaan hati di sini, belum gitu. Memang ini mencari pasangan ya, ini memang dia mencari pasangan. Ya ini masih belum bisa move on dari masa lalunya, tapi juga kalau misal kamu berkata apakah dia masih cinta sama orang di masa lalunya, iya, dia masih ada perasaan cinta dengan orang di masa lalunya, tapi dia juga benci cinta gitu. Artinya ini aku melihatnya kenapa dia benci, kenapa dia marah banget sama orang di masa lalu, ini dimanfaatkan ya oleh orang di masa lalunya. Ini secara finansial ya dimanfaatkannya, karena ini berhubungan dengan Pentacles ya, ada Sword dan Pentacles, jadi dimanfaatkan secara finansial. Dan dia memang mencari orang baru sebagai pengganti. Ketika dia komunikasi sama kamu, ini belum pada cinta, dia masih merasa nyaman aja sama kamu.
Ya, dia belum bisa move on dari pasangannya, masih cinta di sini ya. Bukan sama mantannya maksudnya aku, kok sama pasangannya sih. Sorry kalau aku salah salah ngomong, minta maaf. Jadi dia masih cinta sama pasangannya, mantan pasangannya. Kadang suka galau, di malam hari kadang suka tiba-tiba terbesit ya si mantannya. Dia rindu, iya ya, ada kerinduan sama mantan, tapi aku ini rindu-rindu benci, aku ini rindu-rindu marah, aku ini cinta-cinta tapi marah gitu, cinta tapi marah gitu loh ya. Marahnya kenapa? Dia itu eh, dia ini tulus ya sama mantannya tersebut, dia mencintai dengan tulus, tapi ternyata mantannya memanfaatkan secara finansial gitu. Nah, saat ini dia memang mencari pasangan baru. Jadi gini loh ya, dia itu sebenarnya belum bisa move on dari mantannya, tapi berusaha untuk move on. Kenapa? Ini karena ada kartu Egg ya, Egg of Cup. Jadi dia berusaha move on ya, sama kartu Seven of Pentacle. Jadi dia berusaha move on, walaupun dia nggak bisa move on gitu loh ya. Masih cinta sama pasangannya di sini, mantannya maksudnya aku. Cuman cinta-cinta benci, karena bencinya kenapa aku yang tulus, kenapa dia nggak tulus sama aku. Ternyata dia mau memanfaatkan aku secara finansial. Ini Pentacles ya, yang berhubungan dengan finansial. Nah, ini orang di masa lalunya ya, muncul di sini gitu. Karena di sini dia merasa nyaman sama kamu ya, karena ini orang merasa nyaman sama kamu, jadi ini ada potensi ya, ada potensi untuk komunikasi sama kamu lagi, walaupun potensi itu nggak gede gitu, karena sama kamu nih belum cinta, tapi merasa nyaman aja gitu. Jadi ada potensi tapi kecil ya teman-teman. Jadi sekali lagi, apakah ada potensi menghubungi kamu di bulan Juni? Ada, tapi kecil ya, nggak gede gitu potensinya gitu. Karena kenapa? Karena belum pada tahap cinta ya, karena ketemunya ini sih King of Pentacles, belum pada tahap cinta ya, ini ketemunya. Jadi belum pada tahap cinta, makanya aku bilang ini kecil, potensi untuk menghubungi lagi kecil ya, karena sama kamu hanya merasa nyaman aja. Beda sama orang kalau udah cinta, orang kalau udah cinta itu pasti menghubungi gitu ya, menghubungi lagi karena udah mulai ada perasaan cinta gitu ya. Oh iya, aku lupa, kamu tuh dealing sama apa tadi? Ini ya, kamu tuh dealing dengan tadi apa aja sih? Ya ampun, sorry. Tadi ada apa aja ya? Aku lupa. Yang pasti kamu dealing sama ini ya. Cup ini seperti Cancer, Scorpio, Pisces. Terus ada apa lagi sih tadi? Waduh, gue lupa. Ada apa sih tadi kartu-kartunya? Ya, udah keduluan gue tutup nih. Apa sih? Apa sih ya? Oh, ada Pentacles tadi. Pentacles itu kamu berhubungan dengan Capricorn, Virgo, Taurus ya. Terus apa lagi tadi? Apa lagi tadi ini? Apa ya? Aduh, apa ya tadi? Waduh, aku lupa. Yang pasti kamu berhubungan sama Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Itu sih. Duh, aku lupa apalagi tadi kartunya ya. Duh, lupa. Itu deh, sorry ya. Jadi itu aja deh. Aku lupa kamu dealing sama apa aja gitu. Jadi intinya yang pasti adalah Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Itu buat kamu yang pilih karangan bunga. Selanjutnya ada angka berikutnya yang lebih tinggi lagi, ada angka 18, ada kartu dog di sini, atau anjing, atau nomor 18 ya, atau 18. Tapi aku ya nggak usah deh, maunya sih aku pause dulu gitu, tapi nggak perlu deh. Oke.
Kalau kamu bertanya, Kak, kenapa kok lama banget sih ngocoknya? Itu tergantung intuisi aku ya, tergantung perasaan aku, tergantung apa ya, antara hati aku dan pikiran aku udah serak belum gitu. Kalau belum ya terus aku lanjutin sampai aku merasakan serak, karena kalau nggak begitu nggak resonate teman-teman. Itu alasannya gitu. Tunggu, aku nggak yakin barusan kan kamu gitu. Kalau misalnya hasilnya nggak resonate ya nggak, makanya aku nunggu sampai perasaan hati aku itu benar-benar udah cukup gitu ya, udah serak gitu. Oh, oke. Aku melihatnya di sini dia menyeimbangkan ya, menyesuaikan. Dia ini orang menyesuaikan sama kamu ya. Dia lost contact kan sama kamu, tapi bukan berarti dia lupa sama kamu gitu. Di pikiran dia masih ada kamu gitu ya. Dia ingat sama kamu. Dan dia suka begini loh ya. Suka berpikir dia, oh, ini anak begini ya bawaannya gitu. Suka mikir kamu, sifat kamu, cara berpikir kamu gitu ya. Sering menjadi olah pikir dia gitu. Oh, misalnya nih, oh ini anak ini ya, misalnya nih ya, ini anak pekerja keras ya, ini anak mandiri ya, kayak gitu. Oh ini anak ternyata gampang ya, gampang kenal gitu ya, fleksibel gitu misalnya. Ini orang easy going misalnya, kayak gitu. Jadi menilai kamu di sini ya. Tapi nggak hanya menilai, tapi dia apa ya, berpikir berarti ini orang harus begini gitu ya. Contoh nih misalnya, ini orang kayaknya tersinggungan deh, contohnya kayak gitu ya. Berarti aku kalau ngobrol sama dia harus begini gitu ya. Ini ada kartu temperance, jadi dia menyesuaikan ya, dan dia ingat sama kamu. Jadi walaupun dia lost contact sama kamu, dia suka berpikir tentang kamu. Jadi berpikir misalnya, obrolan gimana sih yang bikin kamu suka gitu loh ya. Obrolan gimana sih yang bikin kamu nggak marah, yang bikin kamu itu asik gitu ya. Dia berpikir, oh ini orang bawanya kayak gini, jadi aku harus begini gitu loh ya. Ada kartu temperance kayak gitu. Itu tentang kamu ya di pikiran dia. Oh ya, menunggu bentar. Oke. Oke. Jadi di sini aku melihatnya saat ini dia itu sedang dekat lagi dengan orang lain juga. Dia lagi PDKT sama orang lain selain kamu. Dia ada yang dia deketin juga, ada yang dia PDKT-in juga, ada yang dia PDKT-in juga gitu. Dia lost contact sama kamu bukan berarti dia nggak sama sekali terpikirkan kamu, tapi dia ingat sama kamu yang aku bilang tadi. Nah ini di hari sih, di bulan Juni ini ada potensi untuk kembali menghubungi kamu. Ini ada potensi karena di pikiran dia masih ada kamu kok sampai sekarang, walaupun dia nggak komunikasi sama kamu. Yang aku bilang tadi ya, dia suka berpikir tentang kamu. Ini orang gimana sih orangnya? Oh gini, berarti aku harus begini gitu ya. Dia suka menilai kayak gitu. Terus dia sepertinya ada sesuatu yang mau diomongkan oleh dia gitu, karena ini ada kartu Libra ya, ada kartu apa, justice ya. Dia ingin ngomong, dia ingin ngobrol lah sama kamu gitu. Jadi dia pengen kan dia kan udah deket nih sama kamu tadinya, cuma lost contact gitu ya. Nah itu pengen hubungi kamu ini, pengen tahu kabar kamu, pengen ngobrol-ngobrol banyak sama kamu di sini bulan Juni ya. Iya, ini potensinya besar sekali ya. Jadi ini daripada ini ya, yang ini nih lebih besar ya, besar ini potensi untuk kembali ngubungi kamu besar di sini. Karena ini orang aku melihatnya sekalipun dia itu ada orang lain lagi yang dia deketin saat ini ya, karena ini ada kartu 7, berarti ini lagi deket juga kepada seseorang yang lain gitu, tapi ini merasa nyaman sama kamu gitu. Makanya ini apa ya, selalu ingat kamu di sini ya, selalu ingat kamu walaupun nggak komunikasi yang aku bilang tadi. Dan di pikirannya ini masih ada apa ya, di pikirannya ada pengen ngomong sama kamu, tapi kapan gitu ya, masih menunggu di sini. Tapi segera ya, dia ingin segera ngomong sama kamu, pengen banyak yang diobrolin sama kamu di sini gitu. Jadi ini berpotensi sekali ya.
berpotensi sekali sama kamu untuk komunikasi lagi. Cuman sedihnya kenapa dia tuh ada orang lain lagi yang dia deketi gitu selain kamu gitu loh. Cuman dia positifnya dia merasa nyaman sama kamu ya, terus dia penasaran juga ya sama kamu, terus dia ya kalau masalah cinta sih aku melihatnya belum ya. Kalau cinta belum, tapi nyaman aja sama kamu gitu, dan merasa nyambung aja sama kamu, cocok gitu. Dan ini kebetulan sifatnya orangnya memang nggak sama seperti yang tadi ya. Ini orang apa ya, aku melihatnya ini orang juga nggak suka sepi ya. Jadi dia suka kalau misalnya ada teman obrol gitu ya, dia kayak gitu orangnya juga. Terus memang ini juga kayak ada penasaran sama kamu gitu ya. Sebentar, kayak ada penasaran sama kamu, jadi pengen ngobrol banyak sama kamu di sini. Aku melihatnya kayak gitu. Nah, ini ada kartu ragu kan, nih kan, ada kartu ragu ya kan. Memang kamu terbesit di pikiran dia gitu ya. Kira-kira aku kedepannya sama dia bakal ada goal berhubungan nggak? Dia kayak gitu, ya. Dia berpikir kayak gitu sama kamu, tentang kamu gitu. Kira-kira aku deket sama dia bakal ada goal gitu ya, ada goal untuk berkomitmen gitu ya. Nah, ini masih berniat untuk menghubungi kamu, berniat untuk ngobrol-ngobrol lagi sama kamu. Ini ternyata kamu menjadi pilihan dia ya. Ternyata memang ini orang bertujuan untuk menjadi pasangan di sini. Sama kamu pun, kamu termasuk orang sebagai pilihan dia mencari pasangan di sini, kan? Karena di sini ketemunya gini sih, Two of Swords. Jadi di saat ketemu Seven of Cup munculnya Two of Swords, berarti dia deketin kamu di sini juga ada maksud untuk mencari pasangan di sini, dan kamu termasuk orang yang menjadi pilihan dia kayak gitu. Paham ya? Gitu. Kamu termasuk orang yang menjadi pilihan dia dalam mencari pasangan di sini, oke? Dan dia ingin sekali, ingin segera ya. Cuman ini masih menunggu waktu. Kapan nih waktu yang tepat aku ngobrol sama dia gitu. Masih menunggu di sini. Yang pasti potensi untuk kembali menghubungi kamu tuh besar sekali. Kenapa? Karena kamu itu menjadi salah satu orang yang menjadi pilihan dia ya, untuk menentukan pasangan dia di sini. Dia kan pengen cari pasangan nih, gitu. Ceritanya kayak gitu. Oke? Jadi besar ya, potensi bertemu lagi, potensi menghubungi kamu di sini besar. Kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Kalau Temperance ini kayaknya Cancer deh, kalau nggak salah sih. Sebentar. Temperance, Sagittarius. Jadi kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Buat kamu yang pilih kartu anjing. Jadi besar sekali potensinya ya. Di bulan Juni ini besar potensinya untuk menghubungi kamu. Kalau ini juga berpotensi tapi kecil ya. Oke. Selanjutnya buat kamu yang pilih kartu man atau pria atau 18 atau 28. Oke. Sebentar aku ini ngacak ya. Masih ngacak. Karena kalau nggak diacak kartunya tuh loh masih nempel-nempel gitu. Satu sama lain masih nempel-nempel. Oke. Akan aku ambil 3 kartu. Sebentar.
Kalau ini sih aku melihatnya ini orang apa ya, sudah punya pasangan nih orang ya. Dia PDKT sama kamu tapi ternyata dia punya pasangan gitu loh di sini. Dia udah punya pasangan, tuh kan? Dia udah punya pasangan di sini. Kenapa dia PDKT sama kamu? Apa dia tadinya mengakunya sama kamu jomblo gitu? Oke. Oh. Aku melihatnya ini orang udah punya pasangan ya. Ini orang sudah punya pasangan dan terus kenapa dia deketi kamu kalau punya pasangan gitu di sini ya? Dia ini gini loh ya. Dia ini udah punya pasangan. Nah, tapi pasangannya tersebut ada yang suka sama pasangannya gitu. Ada orang lain lagi yang menyukai pasangannya gitu. Makanya dia mengalihkan untuk deket sama kamu karena di hubungannya dia tuh lagi nggak beres gitu ya, lagi ada pertarungan gitu, ada istilahnya apa ya, persaingan gitu ya. Ada orang lain lagi ya yang menyukai pasangan dia, jadi kan ada persaingan toh gitu ya. Dia saat ini susah mengambil keputusan ya. Dia harus bagaimana dengan hubungannya saat ini gitu dengan pasangannya. Di satu sisi dia mencintai pasangannya, di satu sisi dia sedih gitu ya dengan hubungan yang nggak jelas, yang apa ya, yang mana di sini aku melihatnya pasangannya tuh merespon gitu ya, orang ketiga gitu. Padahal dianya tuh sangat mencintai ya, sangat mencintai pasangannya. Menurut aku sih kamu ini hanya pelarian aja sih di sini, kayaknya kayak hiburan gitu, karena aku melihatnya dia pikiran dia kan ini mumet gitu ya, mikiri hubungan yang gak jelas gitu, yang mana orang yang dia cintai justru dia membuka hati kepada orang lain lagi gitu, makanya di sini dia mumet gitu ya. Sedangkan dia di sini mencintai ya, karena kartu ini kartu yang sangat apa ya, bisa sangat positif bisa negatif. Nah tapi karena kayak gini berarti dia tuh cinta ya, cinta sama pasangannya, tapi pasangannya egois, berselingkuh dan membuka hati buat orang ketiga gitu. Karena dia merasa hubungan ini yang gak jelas gitu ya, jadi dia menghibur dirinya kepada kamu gitu loh. Gitu aku melihatnya. Jadi apakah ada potensi menghubungi kamu? Enggak ya, tidak berpotensi sekali menghubungi kamu. Ini sangat-sangat tidak berpotensi ya. Apakah di bulan Juni ini kembali menghubungi kamu? Tidak ya, tidak. Karena menurut aku kamu tuh hanya pelarian aja ya, di saat bukan pelarian sih, hiburan gitu sih, hiburan aja, karena pikiran dia itu lagi stres banget gitu. Aku gitu melihatnya, lagi hancur-hancurnya hati dia karena pasangannya membuka hati buat orang lain lagi, sedangkan dia cinta banget sama pasangannya gitu. Jadi sama kamu itu berarti waktu dia komunikasi sama kamu lancar-lancar banget itu di saat posisi dia hancur gitu. Entah dia gimana ngomongnya sama kamu, bisa jadi ngomongnya itu karena aku melihatnya juga ada rencana-rencana gitu ya. Jadi kayak ini ya, karena ini ada kartu rencana, karena ini ada kartu positif ketemu kartu negatif, berarti gini loh ya, bisa dibilang kamu pelarian bisa, karena gini loh ya, kalau semisal aku harus putus sama dia, ini aku bisa pacaran sama ini gitu. Jadi kalau semisal dia pas putus ya, resmi putus sama pasangannya, dia itu mau sama kamu gitu ya, tapi sama kamu tuh belum ada perasaan cinta gitu ya, karena dia masih belum bisa move on dari pasangannya saat ini gitu. Jadi kalau potensi menghubungi kamu lagi itu kurasa ini kecil ya, bahkan bisa ke enggak gitu, karena aku udah tebaran ini, aku nariknya kamu tuh hanya sebagai pelarian gitu di sini ya, karena cadangan pelarian gitulah gitu ya. Tapi kalau perasaan cinta juga belum ada sama kamu gitu.
Gitu sih. Perasaan nyaman sama kamu aku belum lihat sejauh sana. Jadi saat dia komunikasi sama kamu, apakah merasakan kenyamanan? Belum ke sana. Tapi sekedar apa ya, pelarian aja, karena dia stres gitu ya, dia stres sehingga dia menghubungi kamu gitu. Kamu memang di pikiran dia, kamu direncanakan kalau aku nih putus sama pasangan aku, setidaknya aku ada pilihan lain, aku ada cadangan. Tapi masalahnya sama kamu nih belum merasakan kenyamanan ya, belum merasakan cinta gitu. Oke, itu sih. Jadi, apakah ada potensi untuk kembali menghubungi kamu? Tidak ya. Walaupun ada, kecil sekali ya. Di sini kamu dealing dengan Scorpio, ini Capricorn, Virgo, Taurus, ini Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, silakan DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Itu ya buat kamu yang lost contact di sini. Oke, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you. Bye bye.